Aku tunjukin dulu nih ya fotonya teman-teman. Jadi aku nggak clickbait ya. Ini beneran Pak Sandi. Oke? Oke. Halo teman-teman, David dari Youth and Travels di sini, dan pada kesempatan kali ini aku mau menunjukkan sedikit kompilasi dari pengalaman-pengalaman tak terlupakan aku waktu aku studi S2 di Hongaria. Ya, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Jadi pada bulan November atau Oktober 2019 itu kami dari mahasiswa Hongaria sempat bertemu langsung dengan Bapak Sandiaga Uno waktu itu. Di mana waktu itu Pak Sandi baru saja menyelesaikan tugas beliau sebagai calon wakil presiden Indonesia di periode pemilihan umum yang itu kan, yang di tahun-tahun itu. Dan beliau memang ada urusan bisnis ke Eropa, Hongaria, terutama untuk meninjau, kalau nggak salah beliau bilang untuk meninjau sistem air, entah itu untuk air minum atau untuk PDAM dari negara-negara Eropa ini untuk bisa diaplikasikan di Indonesia. Ya intinya beliau memang ada urusan bisnis di negara Eropa dan bergerak sebagai perwakilan dari Indonesia. Tapi aku kurang tahu apakah beliau itu bergerak sebagai individu atau mewakili sebuah kelompok pada waktu itu, karena beliau juga belum jadi menteri di tahun 2019 itu. Intinya kita dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Hongaria janjian nih ketemu sama Pak Sandi dari rekan-rekan kita yang disebut di bandara, dan Pak Sandi ngajak beberapa dari kita dan Pak Sandi sendiri juga cukup antusias. Dia menginap di Sofitel Hotel di Budapest, dan pada waktu itu juga weekend, jadi beliau ingin menjalankan rutinitas weekendnya dia, yaitu lari pagi. Kita beberapa anggota PPI Hongaria juga ikut lari pagi bersama Pak Sandi. Rutenya cukup jauh jujur aja, karena di Hongaria ini kita memiliki satu rute lari yang terkenal yang bernama Margaret Island, di mana rute lari ini satu lingkaran penuh ada 5 km. Tapi masalahnya adalah kita tuh lari dari hotelnya Pak Sandi. Jadi kita lari kurang lebih sekitar 2 km, terus muter 5 km itu lagi sampai ke hotelnya Pak Sandi lagi. Ya, mungkin hampir 10 km. Dan di situ kita benar-benar melihat ketangguhan Pak Sandi sebagai orang yang memang cukup rajin berolahraga ya. Beliau bisa berlari non-stop tuh, dan yang bisa mengikuti sampai akhir tuh mungkin cuma 4 atau 5 orang dari rekan-rekan mahasiswa kayak gitu. Intinya setelah kita capek lari dan yang cewek-cewek nggak ikut lari, kita mampir ke sebuah restoran Turki dan kita makan pagi bersama. Selama makan pagi sendiri, Pak Sandi juga menunjukkan concern-nya kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Hongaria ya. Juga banyak sekali kerjasama antara Hongaria dan Indonesia yang bisa dijajaki ke depan. Jadi teman-teman tetap semangat, be inovatif, promotif. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Dan nanti kalau yang pulang bisa kita silaturahim lagi di Indonesia, di Jakarta, dan yang tugas di sini jangan lupa sama tanah air, bisa berkontribusi dengan apapun caranya. Kita nggak perlu ada di Indonesia, kita bisa di luar, tapi tetap berkontribusi buat Indonesia. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia menanyakan kepada kita kabar-kabar kita, dan kurang lebih juga bercerita sedikit-sedikit tentang aktivitas beliau. Yang bisa aku amati, memang aku salut sih sama Pak Sandi, karena beliau ini memang orang yang kritis, orang yang cerdas, dan ya masih energik ya, mungkin karena juga usia beliau yang belum terlalu tua. Dan satu lagi, memang bahasa Inggrisnya beliau ini cukup bagus. Terlepas dari apapun penilaian masyarakat tentang performa beliau waktu pemilu kemarin, tapi aku percaya sebenarnya Pak Sandi ini juga memiliki rasa cinta ke Indonesia yang juga begitu besar ya. Dia perjuangkan banyak hal ini sampai ke luar negeri. Dan juga dia ini sebenarnya juga orang yang lebih cerdas dari pikiran kalian mungkin ya. Itu yang bisa aku katakan sih. Intinya setelah selesai makan, beliau juga menyempatkan diri untuk melayani kita mahasiswa-mahasiswa perantauan ini untuk berfoto bersama. Dan beliau juga membagikan satu jersey larinya dia kepada satu rekan kita yang besoknya akan mengikuti Budapest Marathon. Beneran asli. Mudah-mudahan nanti pas finish bisa pakai. So, thank you Pak Sandi. Itu adalah pengalaman yang gak terlupakan dari aku selama di Budapest, yang nomor 1. Yang nomor 2, mungkin aku akan refer ke pengalaman aku untuk melihat salju pertama aku ya. Jadi, first snow.
kalau waktu itu first snow yang aku lihat tahun 2019. Dan di tahun itu memang Eropa itu tidak terlalu dingin, jadi suhunya itu kurang lebih di musim dingin itu tidak menyentuh minus di Budapest terutama. Jadi juga intensitas adanya salju itu tidak terlalu sering. Sepanjang musim dingin dari bulan Desember sampai bulan Maret itu kurang lebih kita cuma mengalami 2 kali atau 3 kali hujan salju. Dan waktu aku pertama kali melihat salju itu, kita kan tinggal di asrama tuh, dan ada satu teman yang ya menginformasikan ke semua penghuni asrama ada salju turun. Jadi ya sudah, kita semua keluar berburu-buru, berbondong-bondong turun ke bawah, keluar. Ya aku nggak ada ekspektasi apa-apa kan ya. Jadi mau aku kan cuma mendokumentasikan salju pertama yang aku lihat. Tapi aku menggunakan baju yang seperti ini. Jadi ya sudah, karena aku senang, excited, aku bisa memvideo dan merekam salju tersebut. Tapi setelah sadar, ya oke. Jadi aku juga buru-buru masuk. Menurut aku, vibe yang aku rasakan waktu merasakan salju pertama itu beda sih dari yang jelas. Kalau misalkan kalian di bawah tangga, di bawah salju, mungkin kesannya lebih melankolis daripada kalau misalkan kalian duduk di bawah tangga, di bawah terpaan hujan. Ya nggak tahu, salju lebih romantis gitu aja lah menurut aku. Jadi ya, dan di tahun 2020 sendiri suhunya Eropa cukup turun. Jadi kita mengalami beberapa kali hujan salju sampai salju itu cukup mengenang dan juga menimbun di beberapa permukaan jalan dan juga di mobil-mobil. Satu hal yang cukup buat aku terkejut adalah ternyata kalau misalkan salju memang terakumulasi dalam jumlah yang cukup banyak di jalan raya, ini bisa cukup mengganggu dan cukup menyebalkan sih. Jadi jalanan tuh bisa becek, bisa lembab, dan juga lama-lama salju yang lunak dan mengkristal itu bisa jadi kayak lempengan es yang ada di jalanan. Itu sangat-sangat licin dan kan ya harus sangat berhati-hati. Jadi itu sih pengalaman aku kurang lebih. Mungkin mengamati salju itu menyenangkan, tapi mengalami salju dalam jangka waktu yang lama itu ya coba kita pikir-pikir. Kemudian pengalaman gak terlupakan bagi aku yang ketiga, yang terakhir adalah ya ini, jadi aku bisa sharing sedikit. Di Eropa tidak ada kebiasaan atau budaya untuk mendirikan sebuah tempat permainan seperti di Indonesia kayak gini. Kalau misalkan kalian tahu time zone dan kawan-kawan, itu di Eropa sangat jarang ada. Mungkin cuma di negara-negara besar aja. Dan di Hongaria sendiri hal ini nggak ada. Jadi aku sebagai salah satu orang yang cukup suka untuk bermain, ya aku suka main ini. Aku suka main Pump It Up, dan terakhir kali aku main 2019 September sebelum aku berangkat ke Hongaria. Aku cukup sedih dengan fakta di sini nggak ada hal-hal semacam itu, bahkan mainan tembak-tembakan atau apapun itu juga nggak ada di sini. Pinball, di mall pun juga ya nggak ada tempat arcade game yang seperti ini. Ya aku juga cukup bingung ya. Maksudnya kayak kalau misalkan ada anak-anak di keluarga itu mampir ke mall, mereka jalan-jalan ke mall tuh mainnya di mana aku juga nggak tahu. Oke lah. Nah, akhirnya aku mencari-cari di Facebook dan kawan-kawan dan menemukan beberapa rekan-rekan di sini yang memang mempunyai mesin itu sebagai milik pribadi. Dan ya sudah, akhirnya aku bertemu dengan rekan-rekan di sini dan tergabung dalam sekelompok orang-orang yang cukup antusias dengan permainan-permainan seperti ini. Kita mengadakan event dan kita mengikuti berbagai macam perlombaan dalam skala yang cukup besar ya, skala nasional Hungari. Dan pengalaman nggak terlupakan aku yang paling yang aneh ini adalah aku mendapatkan juara 1 di lomba Pump It Up di Hungari ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua orang Indonesia tuh sejago ini? Ini sebuah hal yang cukup aneh sih ya. Mungkin ya kita pasti lebih jago karena juga jumlah mesin permainan yang kita punya lebih banyak daripada kalian. Tapi in any case itu pengalaman yang cukup unik sih. Kalau misalnya kalian memang suka melakukan permainan seperti ini, kalau misalnya kalian mampir ke Eropa ya bisa kalian temukan. Tapi mungkin di negara-negara Eropa Barat ya, kayak Belanda, Jerman, Italia, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian pergi ke Eropa Timur, mungkin permainan-permainan seperti ini lebih jarang kalian temukan. Jadi mungkin itu kompilasi dari pengalaman gak terlupakan aku edisi Hungaria. Kalau misalkan kalian ada komen atau saran atau apapun bisa tulis di bawah. Dan sekian dulu video dari aku. Thank you for watching and see you on the next video. Goodbye.